Jumpa kembali dengan channel Pungkis CY yang mengusung informasi seputar kesehatan serta misteri yang ada di dalamnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Untuk yang baru saja menemukan channel Pungkis CY, diucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk sedekah ke channel ini dengan cara like, subscribe, share, komentar, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info bagus dari channel ini. Bagi semua sahabat Pungkis CY, semoga selalu dianugerahi kesehatan, rezeki halal melimpah, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa dalam keberkahan. Amin. Kali ini kita akan berbincang tentang penyakit demensia frontotemporal dan bagaimana gejala yang ditimbulkan. Seperti yang diderita aktor kawakan dan tampan Bruce Willis. Simak ulasannya sampai akhir ya, biar tidak gagal paham. Berdasarkan keterangan dari keluarganya, Bruce Willis dikabarkan mengalami demensia frontotemporal. Dikutip dari media sosial, pihak keluarga menyatakan lega karena akhirnya mendapat kejelasan atas diagnosis yang telah dilakukan. Pada musim semi tahun sebelumnya, pria berusia 67 tahun dengan segudang prestasi itu didiagnosis mengalami afasia, yakni kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan bicara karena penyakit atau cedera pada otak. Masih menurut penuturan keluarganya, kondisi Willis sudah mengalami perkembangan dan dia mendapat diagnosa lebih spesifik. Mereka menyampaikan rasa terima kasih paling dalam atas curahan cinta yang luar biasa. Ditambahkan oleh pihak keluarga Bruce Willis bahwa demensia frontotemporal adalah bentuk demensia paling umum pada orang di bawah usia 60 tahun. Saat ini tidak ada pengobatan untuk penyakit tersebut, tapi kami berharap kenyataan itu bisa dapat berubah di tahun-tahun yang akan datang, sambung keluarganya. Bruce Willis merupakan aktor beken pada era tahun 1980 dan 1990-an setelah ia dengan cemerlang membintangi film layar lebar seperti Die Hard, The Sixth Sense, Armageddon, dan Pulp Fiction. Selain itu, Willis juga dinominasikan untuk 5 piala Golden Globe. Salah satu yang berhasil dimenangkan adalah film Moonlighting. Tidak hanya itu, 3 kali Willis dinominasikan untuk Emmy Award dan ia memperoleh 2 penghargaan pada ajang bergengsi itu. Sayangnya, tahun kemarin pihak keluarga menyampaikan berita menyedihkan bahwa Willis akan berhenti dari dunia akting karena afasia yang dideritanya telah berdampak pada kemampuan kognitifnya. Pada hari Kamis 16 Februari lalu, mereka merilis pernyataan baru, yakni berharap perhatian media akan meningkatkan kesadaran publik mengenai kondisi Bruce Willis. Disampaikan oleh mereka bahwa Willis selalu percaya dalam menggunakan suaranya di dunia guna membantu orang lain dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu penting baik secara publik maupun pribadi. Kami tahu di dalam hati kami bahwa jika dia bisa hari ini, dia ingin menanggapi dengan membawa perhatian dunia dan keterhubungan terhadap mereka yang juga berurusan dengan penyakit yang membuatnya melemah ini dan bagaimana dampaknya bagi banyak orang dan keluarga mereka. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh anggota keluarga, termasuk istrinya Emma Heming bersama 2 putri kandungnya serta mantan istrinya Demi Moore dengan ketiga putri mereka. Apa sih sebenarnya demensia frontotemporal itu? Demensia frontotemporal merupakan istilah umum yang mencakup tentang otak bagian depan atau sekelompok gangguan otak yang mempengaruhi lobus frontal dan temporal, yakni otak bagian samping. Berdasarkan informasi yang diterbitkan Mayo Clinic di Amerika Serikat, gangguan otak jenis tersebut diperkirakan menjadi penyebab sekitar 10% sampai 20% kasus demensia. Sedangkan tanda dan gejalanya bervariasi, tergantung pada bagian otak yang terkena dampaknya. Universitas Navarra di Spanyol menyebut orang dengan demensia frontotemporal ditandai dengan perubahan kepribadian, perilaku yang tidak pantas di depan umum, impulsif, apatis, kehilangan empati, perilaku berulang atau kompulsif, dan perubahan pola makan. Penyakit ini biasanya dimulai antara usia 40 dan 65 tahun. Namun bisa juga terdapat salah diagnosis yang biasa disebut sebagai penyakit Alzheimer atau masalah kejiwaan.
Sebuah website otoritas kesehatan Inggris menyatakan bahwa demensia frontotemporal adalah bentuk penyakit tidak biasa yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan tingkah laku dan bahasa. Gejalanya meliputi gerakan tubuh yang lambat dan kaku, kehilangan kontrol kandung kemih atau usus, dan otot yang melemah. Walaupun hal ini cenderung terjadi di kemudian hari. Diagnosa awal pada afasia. Keluarga Bruce Willis tahun lalu mengumumkan bahwa aktor itu akan pensiun dari dunia akting setelah didiagnosis menderita afasia. Meskipun gejala penyakit ini beragam, tetapi secara umum penyakit tersebut merupakan gangguan kognitif yang menghalangi seseorang untuk memahami bahasa dengan benar. Penderita yang mengidap penyakit tersebut mungkin mengalami kesulitan berbicara, menulis, atau membaca. Maria Shriver, seorang jurnalis yang sekaligus juru kampanye terkemuka di Amerika Serikat, mengatakan terkait penelitian gangguan otak, hatinya tertuju pada Bruce Willis dan keluarganya. Dia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyoroti isu pada penyakit tersebut. Saat orang-orang melangkah maju, itu akan membantu kita semua. Ketika orang-orang menerima diagnosis penyakit tersebut, itu sangatlah sulit, tapi juga lega karena sudah mengetahui penyebab penyakitnya, papar Maria Shriver. Bukan hanya Maria, aktor yang membintangi drama kriminal Breaking Bad, Aaron Paul, mengatakan Willis adalah legenda yang luar biasa. Seraya menambahkan, kami mencintaimu kawan. Selain itu, penyanyi sekaligus aktris asal Amerika Serikat Queen Latifah menulis dalam akun Instagramnya, Tuhan memberkatimu saudaraku, kami mencintaimu. Untuk semua yang terbaik. Terima kasih untukmu dan keluarga atas semua hiburan yang sudah diberikan. Sementara Selma Blair, aktris yang hidup dengan multiple sclerosis, yaitu penyakit gangguan saraf pada otak, mata dan tulang belakang, telah menuliskan pesan singkatnya, mengirim cinta. Oke, itulah sepenggal cerita tentang Bruce Willis dan penyakit yang dideritanya. Semoga akan segera ada keajaiban terbaik untuknya ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan dukung terus channel Pungkis CY dengan menekan tombol subscribe, like, serta bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. See you next time.